Aku sedang berduka. Suami dan mertuaku malah asyik pergi liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, pagi terasa begitu berat. Langit kelabu, matahari enggan menampakkan sinarnya. Seakan alam tahu bahwa ada duka besar yang akan singgah di hidupku. Aku, Citra, baru saja selesai menyiapkan sarapan sederhana ketika ponselku bergetar di atas meja. Nama tetangga lama ibuku tertera di layar. Aku sempat tersenyum, mengira hanya kabar biasa. Namun suara di seberang begitu gemetar. Citra, ibumu, barusan sudah nggak ada. Ponsel hampir terlepas dari genggaman. Aku terdiam, tubuhku kaku. Apa? Nggak mungkin, Mbak, ibu baik-baik saja kan? Tanyaku dengan suara bergetar. Namun yang kudengar hanya tangis dan lirih doa. Ibumu pergi tenang, Citra. Kami semua ada di sisinya. Dunia seketika runtuh. Air mataku deras, suaraku pecah. Ibu, jeritku, suaraku menggema di ruang tamu yang sepi. Aku merosot ke lantai, memeluk lututku erat-erat. Hanya wajah ibu yang terbayang, senyumnya, suaranya, pelukannya. Ia adalah segalanya bagiku. Seorang wanita tangguh yang membesarkanku seorang diri sejak ayah meninggal. Pondasi hidupku. Dan kini, pondasi itu runtuh. Dengan tangan gemetar, aku menekan nomor suamiku. Suaraku parau ketika panggilan tersambung. Mas, ibu sudah meninggal. Aku nggak kuat. Tolong pulang sekarang. Aku butuh kamu. Namun jawaban yang kudapat justru menghancurkan hatiku. Sayang, aku nggak bisa pulang. Aku sama mama papa sudah berangkat liburan. Tiket hotel nggak bisa dibatalkan. Kamu kuat, ya? Kan ada keluarga lain di sana. Klik. Sambungan terputus. Aku menatap ponsel dengan tangan gemetar. Air mataku makin deras. Di saat aku kehilangan ibu, mereka memilih liburan. Saat aku runtuh, mereka justru bersenang-senang. Di hadapan jenazah ibuku nanti, aku tahu, aku akan berdiri sendirian. Rumah ibu dipenuhi pelayat. Doa dan tangisan silih berganti. Tubuhku terasa lemas, seakan setiap langkah adalah beban. Aku berharap suamiku datang, setidaknya untuk menemaniku sebentar. Tapi yang kudapat hanyalah kabar pahit. Saat aku tengah mengurus jenazah ibu, ponselku kembali bergetar. Mataku membelalak. Di layar, terpampang foto-foto suamiku bersama mertuaku. Mereka sedang makan malam mewah di Bali. Senyum mereka lebar, meja penuh hidangan laut segar, dengan latar pantai indah yang biasanya hanya kulihat di iklan. Caption dari mertuaku menusuk hatiku. Akhirnya liburan keluarga yang sudah lama direncanakan. Bali, here we come. Tanganku bergetar, nafasku tersengal. Air mataku jatuh, bukan hanya karena duka, tapi juga rasa ditinggalkan. Bagiku, liburan mereka adalah pengkhianatan. Aku ingin berteriak pada dunia, ingin berkata, "Tidakkah kalian tahu aku baru saja kehilangan ibuku?" Tapi mulutku terkunci. Aku hanya bisa duduk di sudut ruang tamu, menatap ponsel dengan hati remuk. Malam tiba. Rumah mulai sepi, hanya tinggal beberapa kerabat yang berjaga. Aku sendirian di kamar ibu, memeluk bantalnya yang masih menyimpan aroma tubuhnya. Namun tanganku refleks kembali membuka media sosial. Foto baru lagi muncul. Suamiku berenang di kolam resort, tertawa bersama kedua orang tuanya. Captionnya menamparku. Hidup itu singkat, nikmati momen bersama keluarga tercinta. Dadaku perih. Jika mereka adalah keluarganya, lalu aku ini siapa?
Di tengah kesedihan, sebuah api kecil mulai menyala dalam hatiku. Api kemarahan yang perlahan membesar. Aku berbisik pada diriku sendiri. Baiklah, jika mereka bisa tertawa di atas air mataku, aku akan pastikan suatu hari tawa itu berubah menjadi tangisan. Hari pemakaman ibu tiba. Langit mendung, hujan turun rintik-rintik seolah turut berduka. Aku berdiri di sisi liang lahat, menatap tanah merah yang menutupi jasad ibuku. Air mataku tak berhenti mengalir, tubuhku lemah. Tetangga dan kerabat bergantian menepuk pundakku. Namun di antara dua-dua itu, aku menangkap bisikan yang tak bisa kuabaikan. Suaminya mana? Kok enggak kelihatan dari tadi? Biasanya kan menantu laki-laki yang paling sibuk kalau ada yang meninggal. Ih, tega sekali. Istrinya baru ditinggal ibunya, malah enggak datang. Bisikan itu menamparku lebih keras daripada angin dingin sore itu. Aku menunduk, wajahku terasa panas bukan hanya karena tangis, tapi juga karena malu. Rasa duka bercampur dengan rasa hina. Aku ingin menjawab, ingin berkata bahwa suamiku lebih memilih bersenang-senang di Bali bersama orang tuanya. Tapi lidahku keluh. Aku tidak ingin nama ibuku ternodai oleh aib keluarga yang kaku dan tak peduli padaku. Malam harinya, setelah rumah kembali lengang, aku masuk ke kamar ibu. Di laci meja riasnya, aku menemukan sebuah buku harian tua. Kertasnya sudah menguning, tapi tulisan tangan ibu masih jelas terbaca. Aku membuka salah satu halaman. Nak, jika suatu hari aku tiada, jangan biarkan kesedihanmu membuatmu lemah. Ingatlah bahwa kau lebih kuat daripada yang kau kira. Jangan biarkan orang lain merendahkanmu. Tangisku kembali pecah. Aku menutup buku itu dengan kedua tanganku, memeluknya erat-erat. Dalam hati, aku berjanji pada ibu. Bu, aku tidak akan lupa. Hari ini mereka meninggalkanku di tengah duka. Luka ini akan kubawa. Dan suatu hari kelak, luka inilah yang akan menjadi kekuatanku. Sunyi malam itu menjadi saksi lahirnya sebuah sumpah dalam hatiku. Sumpah yang kelak akan mengubah air mata menjadi senjata, dan kepedihan menjadi balas dendam. Suasana rumah masih dipenuhi aroma bunga tabur yang mulai layu. Wangi anyir tanah basah dan dupa yang dipasang tetangga masih menyisakan nuansa duka. Citra baru saja selesai membereskan foto-foto almarhumah ibunya yang ditaruh di ruang tamu ketika suara mesin mobil terdengar memasuki pekarangan rumah. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu siapa yang datang. Suami dan mertuanya. Orang-orang yang ia tunggu di saat tangisan terperih terdengar, tapi tak pernah hadir. Pintu mobil terbuka. Suaminya, Bagas, turun sambil menenteng koper dengan wajah santai, seolah baru pulang dari perjalanan bisnis, bukan liburan panjang yang penuh tawa di tengah luka istrinya. Di belakangnya, ibu mertua Citra turun dengan kacamata hitam besar, langkah angkuh, dan senyum tipis yang menusuk hati. Citra, kau pucat sekali. Jangan terlalu dipikirkan. Ya, orang mati itu sudah tak bisa kembali. Lebih baik kau banyak-banyak cari hiburan, ujar ibu mertuanya sambil melepas kacamata hitamnya. Ucapan itu bagaikan pedang berlapis es yang ditancapkan langsung ke jantung Citra. Tubuhnya bergetar, namun bukan karena dingin, melainkan karena menahan amarah yang menggelegak. Ia menunduk, berusaha menahan air mata yang kembali menggenang. Bagas hanya diam, bahkan tidak berusaha menenangkan istrinya. Tatapan matanya kosong, seolah kematian mertua hanyalah catatan kecil yang tak perlu digubris. Bu, suara Citra bergetar. Itu ibu saya, darah saya, nafas saya. Bagaimana mungkin ibu berkata seperti itu? Ibu bahkan tak datang melayat, tak mengucapkan bela sungkawa, dan sekarang ibu menyuruh saya mencari hiburan. Ibu mertuanya tertawa dingin, menepuk bahu Bagas. Ah, Citra, hidup itu jangan dipenuhi kesedihan. Lihat, Bagas bisa kok tetap ceria.
Kau terlalu larut. Itu sebabnya perempuan gampang rapuh. Citra menegakkan tubuhnya. Ia menatap ibu mertuanya dengan sorot mata yang mulai berubah, dari lembut menjadi dingin dan tajam. Air mata yang tadinya ingin jatuh, kini membeku di pelupuk mata. Apa ibu tahu rasanya kehilangan seorang ibu? Suara Citra serak, namun penuh tekanan. Apa ibu tahu betapa hancurnya hati saya ketika melihat tubuh ibu saya terbujur kaku, sementara suami saya dan keluarga besarnya bersenang-senang di tempat wisata? Bagas menghela napas panjang, malas mendengar keluhan. Citra, jangan perpanjang masalah. Yang sudah terjadi ya sudah. Kami juga butuh hiburan. Lagi pula aku sudah capek bekerja. Masa aku harus membatalkan liburan hanya karena ibu saya meninggal? Potong Citra dengan nada getir. Kau menganggap nyawa ibu saya hanya sekadar alasan kecil? Kau sadar siapa yang selalu mendoakanmu saat kau belum punya apa-apa? Bagas? Ibu saya. Dia yang selalu berkata padaku untuk bersabar mendampingimu, meski hidup kita dulu serba kekurangan. Bagas terdiam, wajahnya mulai memerah, entah karena marah atau malu. Tapi ibu mertuanya kembali bersuara. Sudah, Citra. Jangan terlalu drama. Hidup harus jalan terus. Kau ini istri, tugasmu melayani suami, bukan menangisi orang mati terus-terusan. Kata-kata itu meremukan hati Citra untuk kesekian kalinya. Namun di saat bersamaan, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Rasa hancur itu perlahan-lahan mengeras menjadi kekuatan. Air mata yang membeku itu bukan lagi tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa hatinya sedang menempa baja. Citra menatap mereka satu persatu, Bagas yang tak punya empati, dan ibu mertua yang berhati batu. Dalam hatinya ia berjanji, jika mereka mengira aku akan terus menangis dan meratap, mereka salah. Aku akan berdiri. Aku akan membalas semua ini. Bukan dengan teriak, bukan dengan air mata, tapi dengan cara yang tak pernah mereka duga. Dalam diam, Citra menyalakan api kecil dalam hatinya. Api yang akan tumbuh, menyala, dan suatu hari membakar habis segala kesombongan mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak pemakaman, Citra tersenyum tipis. Bukan senyum bahagia, tapi senyum getir seorang wanita yang mulai menyadari bahwa dirinya lebih kuat daripada yang mereka kira. Citra duduk di kamar gelapnya, menatap foto almarhum ibunya yang masih terpajang di dinding. Air mata sudah kering, berganti dengan api yang membakar dada. Luka yang ditorehkan suami dan mertuanya bukan sekadar penghinaan, tapi juga pengkhianatan yang tidak akan ia maafkan. Ibu, mereka tinggalkan aku di saat aku paling butuh. Tapi aku berjanji, aku tidak akan lagi diam. Aku akan berdiri, dan membuat mereka merasakan pedihnya kehilangan. Sama seperti yang kurasakan, bisik Citra lirih sambil menggenggam erat foto itu. Sejak hari itu, hatinya berubah. Citra yang dulu lemah lembut, sabar, dan selalu mencoba memahami keluarga suaminya, kini digantikan oleh Citra yang penuh tekad. Ia mulai menata hidup dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi-pagi buta, saat suaminya masih tertidur pulas, Citra sudah duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Ia mulai menghitung aset, meneliti rekening bank, dan membuka catatan keuangan rumah tangga yang selama ini ia kelola sendiri. Suaminya memang yang bekerja, tapi semua penghasilan masuk ke rekening bersama yang sebagian besar dikelola oleh Citra. Tangannya gemetar saat melihat nominal besar yang tersimpan rapi di tabungan. Uang itu hasil jerih payah mereka berdua, tapi sebagian besar berasal dari penghematan yang dilakukan Citra selama bertahun-tahun. Sementara suaminya selalu menghamburkan uang untuk hal-hal tak penting, Citra yang menyisihkan, menabung, dan mengatur semuanya. Uang ini bukan miliknya seorang. Ini hasil kesabaranku. Dan sekarang, uang inilah yang akan jadi senjataku. Hari-hari berikutnya, Citra mulai bergerak diam-diam.
Ia membuka kembali usaha kecil peninggalan ibunya, toko bahan pangan yang dulu sempat sepi karena ia sibuk mengurus rumah tangga. Dengan tekad baru, ia memodernisasi usaha itu, mendaftar ke platform online, mencari pemasok yang lebih murah, bahkan menggaji 2 karyawan baru. Tetangga yang melihat perubahan itu mulai kagum. "Citra kok rajin sekali sekarang? Dulu kelihatan pasrah saja sama suami," gumam mereka. Tapi Citra hanya tersenyum samar. Tidak ada yang tahu, semua ini bukan sekadar mencari nafkah, melainkan menyiapkan jalan menuju balas dendam yang tenang namun mematikan. Suaminya, Bagas, masih saja bersikap seolah dunia baik-baik saja. Pulang kerja, ia duduk santai menonton televisi, bercerita soal perjalanan liburannya dengan bangga, bahkan menunjukkan foto-foto di ponselnya. Citra mendengarkan dengan wajah datar. "Sayang, lihat nih, waktu itu di pantai kita naik perahu. Seru banget," kata Bagas sambil tertawa. Namun yang terdengar di telinga Citra hanyalah ejekan. "Pantai, liburan. Saat aku menangisi ibu di liang lahat, kau justru tertawa di tepi pantai." Citra tak menjawab, hanya menunduk sambil menyembunyikan tatapan dinginnya. Bagas tidak sadar bahwa dalam diamnya, istrinya sedang menulis rencana untuk mengubah seluruh hidup mereka. Malam itu, ketika rumah sepi, Citra menuliskan tekadnya dalam sebuah buku kecil. "Aku tidak akan lagi menjadi istri yang sabar ditindas. Aku tidak akan lagi merelakan harga diriku diinjak. Mereka telah memilih meninggalkan aku di saat tergelap, maka aku akan meninggalkan mereka di jurang kemiskinan. Aku akan merebut kembali kendali hidupku, dan ketika saatnya tiba, mereka akan memohon maaf yang tak akan pernah kuterima." Ia menutup buku itu dengan tenang, lalu menatap keluar jendela. Bulan purnama menggantung di langit, seolah menjadi saksi atas lahirnya tekad baru dalam dirinya. Air mata mungkin masih mengalir, tapi kini bukan lagi air mata kelemahan, melainkan air mata kebangkitan. Citra sadar, perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada risiko, akan ada perlawanan, bahkan mungkin pengkhianatan yang lebih dalam. Tapi ia sudah siap. Ia tahu satu hal yang pasti, luka yang mereka tanam di hatinya akan ia balas dengan kehancuran yang perlahan namun pasti. Dan sejak malam itu, seorang Citra yang baru telah lahir. Seorang istri yang bertekad bukan hanya untuk bertahan, tapi juga untuk bangkit dan menuntut balas. Malam itu, Citra duduk sendirian di ruang kerjanya. Sebuah ruangan sederhana yang selama ini tidak pernah disentuh oleh suaminya, apalagi oleh mertuanya. Mereka mengira itu hanyalah ruang pribadi untuk membaca atau menyimpan dokumen biasa. Tak ada yang tahu bahwa di balik lemari kayu tua itu, tersimpan kunci dari rahasia hidup Citra yang selama ini tak pernah ia buka di depan siapapun. Dengan hati-hati, ia menarik sebuah berkas tebal dari laci rahasia. Di dalamnya tertulis nama ayahnya, Hendra Wijaya, seorang pengusaha sukses yang meninggalkan dunia ini beberapa tahun lalu. Semua aset dan saham perusahaannya diwariskan kepada Citra, anak satu-satunya. Namun sejak awal, Citra memilih untuk menyembunyikannya. Bukan karena ia tidak mampu mengelola, tetapi karena ia ingin belajar hidup mandiri tanpa ada yang tahu siapa sebenarnya dirinya. Ayahnya pernah berkata sebelum meninggal, "Nak, jangan semua orang tahu seberapa kuat dan berharganya dirimu. Kadang, kekuatan sejati ada pada kemampuanmu untuk diam, hingga tiba waktunya kau membuka semuanya." Dan kini, waktu itu telah tiba. Citra menatap dokumen-dokumen perusahaan yang sah atas namanya, sertifikat kepemilikan, rekening perusahaan, saham yang mengalirkan dividen setiap bulan. Jumlahnya tidak sedikit, cukup untuk membuat siapapun terperangah. Namun selama ini, ia membiarkan semua berjalan di bawah kendali seorang manajer terpercaya peninggalan ayahnya. Citra hanya menerima laporan bulanan yang tidak pernah disentuh oleh suaminya. Air matanya menggenang, bukan karena sedih, tetapi karena amarah yang membakar dada. Selama ini ia dicaci,
diremehkan, dianggap tidak punya daya. Suaminya dengan pongah mengira bahwa ia hanya perempuan lemah yang tidak bisa hidup tanpa dirinya. Mertuanya menganggap kehadiran Citra tak lebih dari beban, seorang menantu yang tidak berguna. Citra menggenggam erat surat kepemilikan perusahaan itu. Kalian salah besar. Aku bukan perempuan lemah yang kalian injak-injak. Aku adalah Putri Hendra Wijaya. Dan aku akan menunjukkan pada kalian apa artinya meremehkan seorang wanita. Pagi berikutnya, sebelum suaminya bangun, Citra sudah berdandan rapi. Ia mengenakan setelan formal, sesuatu yang jarang ia lakukan di rumah. Ketika suaminya melihatnya, ia hanya melirik dengan heran. "Tumben kamu rapi begitu. Mau kemana?" tanya suaminya dengan nada malas, sambil menyalakan rokok. Citra tersenyum tipis. "Ada urusan penting. Kamu tidak perlu tahu." "Jangan-jangan cuma ikut arisan," ejeknya sambil terkekeh, jelas meremehkan. Namun Citra tidak menjawab. Ia hanya melangkah pergi dengan penuh wibawa. Dalam hatinya, ia tahu, sebentar lagi lelaki itu akan terdiam ketika rahasia besar ini terbongkar. Di kantor pusat perusahaannya, para karyawan menyambutnya dengan penuh hormat. "Selamat pagi, Bu Direktur," sapa mereka dengan senyum hangat. Citra membalas dengan anggukan, matanya berkilat. Ini adalah dunianya, wilayah di mana ia dihormati, bukan diremehkan. Manajernya, Pak Arman, menyerahkan laporan keuangan terbaru. "Ibu, laba bersih tahun ini meningkat 40%. Semua berjalan sesuai target. Apakah Ibu ingin mulai lebih aktif terlibat langsung?" Citra menatap laporan itu lama, lalu menghela napas. "Ya, Pak Arman. Saya rasa sudah saatnya saya turun tangan langsung. Ada hal-hal yang harus saya persiapkan." Pak Arman mengangguk paham. Ia sudah lama tahu bahwa cepat atau lambat, Citra akan mengambil alih penuh peran ayahnya. Namun ia tidak tahu, motivasi Citra kini bukan lagi sekadar melanjutkan warisan, melainkan juga sebuah tekad untuk menjatuhkan orang-orang yang pernah menghina dan menyakitinya. Malamnya, Citra kembali ke rumah dengan wajah tenang. Suaminya bertanya dengan nada asal, "Dari mana saja seharian?" Citra hanya menjawab singkat, "Urusan pribadi." Suaminya tidak curiga sedikit pun. Ia masih merasa berkuasa, masih yakin bahwa dirinya adalah pusat dari hidup Citra. Namun di dalam hati, Citra telah menyusun langkah demi langkah. Ia tahu waktunya semakin dekat. Semua kekayaan yang disembunyikan selama ini akan ia gunakan sebagai senjata pamungkas. Dan ketika saatnya tiba, suami dan mertuanya akan merasakan bagaimana rasanya diremehkan oleh orang yang selama ini mereka injak-injak. Citra menatap langit malam dari jendela kamarnya. Angin berhembus pelan, seakan menjadi saksi bisu tekad seorang istri yang selama ini diam, namun kini siap bangkit. "Kalian pikir aku perempuan biasa, tapi mulai sekarang, aku adalah badai yang akan meluluhlantakkan hidup kalian." Citra duduk di ruang kerja pribadinya. Ruangan itu tak pernah sekalipun dimasuki suaminya, karena ia selalu mengira Citra hanya menggunakannya untuk membaca atau sekadar menulis diari. Padahal, dari meja kayu besar itu, Citra mengendalikan banyak hal, perusahaan, investasi, hingga jejaring bisnis yang dibangun almarhum ayahnya. Jari-jarinya menari di atas laptop, memeriksa laporan keuangan terbaru. Perusahaan dalam kondisi stabil, keuntungan meningkat. "Saatnya aku berhenti memberi mereka kenyamanan," gumamnya lirih, namun penuh ketegasan. Malam itu, ketika Arman, suaminya, pulang dengan wajah puas sehabis berkumpul bersama teman-temannya, ia tidak menyadari perubahan yang mulai terjadi. Mobil mewah yang biasa ia gunakan ke kantor sudah terjual diam-diam. Yang tersisa hanyalah mobil standar keluaran lama yang sudah jarang dipakai. "Kenapa mobilku tidak ada di garasi?" tanya Arman dengan nada tinggi. Citra menatapnya datar.
Mobil itu bukan milikmu, Arman. Itu milikku. Dan aku sudah menjualnya. Arman terdiam, seolah tak percaya dengan ketenangan nada suara istrinya. Biasanya, Citra selalu meminta maaf setiap kali Arman marah. Tapi malam itu, wajahnya dingin, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Keesokan harinya, kartu kredit yang biasa digunakan mertuanya untuk belanja bulanan di supermarket besar sudah diblokir. Mertua Citra, yang terbiasa hidup bergelimang fasilitas, langsung menelpon dengan suara melengking. "Citra, kenapa kartunya tidak bisa dipakai? Malu aku di kasir tadi, hampir tak bisa bayar." Citra menanggapi dengan suara lembut namun menusuk. "Oh, itu memang sudah aku batalkan. Mulai sekarang, kalau ibu ingin belanja, gunakan uang sendiri." Suasana hening sejenak di seberang telepon sebelum mertuanya meledak dengan makian. Tapi Citra sudah tidak peduli. Dulu, ia selalu berusaha menjaga hati mertuanya meskipun sering direndahkan. Kini, hatinya telah membeku. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk bagi Arman dan orang tuanya. Rumah besar yang mereka tempati mendadak listriknya diputus sementara, karena Citra sengaja menunda pembayaran yang selama ini ia tanggung sendiri. Makanan yang biasanya melimpah kini sederhana. Uang saku yang biasa mengalir deras untuk kebutuhan Arman dan mertuanya lenyap begitu saja. Namun, yang paling menyakitkan bagi mereka adalah ketika Citra mulai mengendalikan langsung perusahaan yang diam-diam juga menaungi tempat Arman bekerja. Tanpa sepengetahuan Arman, ia sebenarnya hanyalah salah satu pegawai dengan posisi sedang, dan semua jenjang karir yang ia banggakan selama ini tidak pernah lepas dari campur tangan Citra. Kini, Citra mulai mengurangi fasilitas perusahaan yang diberikan kepadanya. Ruangannya yang dulunya mewah mulai diganti sederhana, bonus bulanan dipotong, dan perlahan reputasinya mulai meredup di mata rekan-rekan kerja. Arman pulang dengan wajah gusar. "Kenapa semua ini terjadi? Citra? Kamu sengaja menjatuhkanku, ya?" Citra menatapnya dalam-dalam. "Aku hanya menarik kembali apa yang menjadi milikku. Kamu yang selama ini hidup di atas jerih payahku, Arman. Sekarang rasakan hidup tanpa aku." Arman mengatupkan rahang, tak sanggup membalas. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Sementara mertuanya yang terbiasa meremehkan Citra, kini hanya bisa menggerutu tanpa bisa berbuat apa-apa. Citra tahu, ini baru permulaan. Ia baru saja memutar kunci pertama dari permainan panjang balas dendam yang akan menenggelamkan suami dan mertuanya ke dalam jurang yang mereka sendiri gali dengan keserakahan dan kelalaiannya. Pagi itu, suasana rumah yang biasanya dipenuhi tawa mertuaku berubah menjadi gaduh. Suamiku, Arman, berteriak-teriak di ruang tamu, wajahnya pucat dan keringat dingin membasahi pelipisnya. "Apa-apaan ini? Kartu kreditku ditolak. Aku bahkan tidak bisa membayar tagihan restoran tadi malam," bentaknya sambil membanting dompet ke meja. Aku berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di dada. Senyum tipis menghiasi bibirku, senyum yang penuh ironi. "Mungkin memang sudah saatnya kau belajar hidup sederhana, men." Mertuaku, Bu Ratna, yang sedari tadi duduk di sofa langsung menimpali dengan nada tinggi. "Apa maksudmu, Nisa? Jangan bilang kau yang memblokirnya. Kau ini istri macam apa? Berani-beraninya membuat suami sendiri dipermalukan." Aku menatapnya tenang, seolah tak terguncang oleh amarahnya. "Semua fasilitas yang selama ini kalian nikmati berasal dari aku. Rumah ini, mobil mewah di garasi, bahkan kartu kredit itu, semuanya atas namaku. Kalau sekarang aku menariknya, apa salahku? Bukankah dulu kalian sering mengatakan aku hanya menumpang di keluarga ini?" Wajah Bu Ratna merah padam. Ia memukul meja hingga vas bunga hampir jatuh. "Kurang ajar kau, Nisa. Kalau bukan karena anakku, kau tidak akan hidup semewah ini."
Aku tertawa kecil, tawa yang membuat mereka semakin tersulut. Lucu sekali. Justru kalau bukan karena aku, kalian sudah lama hidup pas-pasan. Kalian pikir dari mana semua kemewahan ini berasal? Dari gaji suamimu yang hanya sekadar pegawai? Jangan mengada-ada, Bu. Arman terdiam. Wajahnya pucat, matanya beralih ke arahku dengan tatapan yang sulit terbaca. Ia baru menyadari kenyataan pahit bahwa selama ini, dialah yang sebenarnya bergantung padaku. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi mereka. Mobil mewah yang biasa dipakai Arman kutarik kembali ke garasi perusahaan, meninggalkan hanya satu motor tua di rumah. Ketika Bu Ratna ingin berbelanja seperti biasanya, ia terkejut karena semua kartu bank tidak bisa digunakan. Ia bahkan harus meminjam uang ke tetangga untuk membeli beras. Rasa malu mulai menghantui mereka. Tetangga yang dulu iri dengan gaya hidup mewah keluarga ini, kini justru menatap dengan pandangan penuh ejekan. Gosip beredar bahwa keluarga Arman jatuh miskin mendadak. Aku hanya mengamati dari kejauhan. Setiap jerit marah, setiap keluhan, setiap hinaan yang mereka terima dari lingkungan, semuanya terasa seperti balasan atas luka yang mereka tinggalkan padaku di hari pemakaman ibuku. Suatu sore, Arman pulang dengan wajah kusut. Bajunya kusut, dasinya terlepas, dan tatapannya kosong. Aku dipermalukan di kantor. Aku tidak bisa membayar cicilan mobil. Semua orang menertawakanku. Nisa, kembalikan semuanya. Aku mohon. Aku memandangnya lama, mencoba membaca hatinya. Tetapi yang kulihat hanyalah pria yang takut kehilangan kenyamanan, bukan suami yang benar-benar menyesali perbuatannya. Arman, ucapku pelan namun tegas. Kemewahanmu sudah sirna. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya hidup tanpa topeng yang selama ini kuberi. Anggap ini pelajaran dariku. Jangan pernah lagi meremehkan seorang istri yang kalian anggap tak berarti. Air mata mulai membasahi matanya, namun aku tetap tak goyah. Dalam hatiku, aku tahu ini baru permulaan. Kehancuran mereka belum sepenuhnya dimulai. Malam itu, hujan turun deras. Di balik kaca jendela rumahku, aku duduk tenang dengan secangkir teh hangat di tangan. Suara derasnya air yang jatuh dari langit seakan menjadi latar sempurna untuk menenangkan batinku. Tapi ketenangan itu pecah saat bel pintu rumah berbunyi berulang kali, keras dan tergesa. Ketika kubuka, berdirilah mertuaku di sana. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini berantakan. Wajahnya kusut, pakaian lusuh basah kuyup terkena hujan. Ia tampak jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu selalu menatapku dengan hinaan di matanya. Nia, tolong. Suaranya parau, serak, penuh keputusasaan. Tangannya bergetar. Tubuhnya hampir roboh jika tidak berpegangan pada kusen pintu. Aku berdiri diam, menatapnya dengan pandangan dingin. Semua kenangan pahit berkelebat di kepalaku. Saat aku dicaci di depan orang banyak, saat aku dipermalukan di meja makan hanya karena dianggap tidak sepadan dengan putranya, dan terutama saat ibuku meninggal dunia. Saat aku sedang berduka, mereka justru memilih liburan, seolah kehilangan ibuku bukan apa-apa. Kenapa kau datang ke sini? Bukankah kau dan anakmu sudah sangat bahagia tanpa aku? Tanyaku lirih, namun dengan nada tajam yang membuat wajah mertuaku semakin menunduk. Air matanya mulai jatuh, bercampur dengan air hujan yang masih menetes di wajahnya. Nia, aku, tidak punya siapa-siapa lagi. Semua sudah habis. Uang, rumah, bahkan orang-orang yang dulu memuji kami, kini menjauh. Tolonglah, aku mohon padamu, katanya sambil meraih kakiku, hendak bersujud. Aku bergeser, menghindari sentuhannya. Ada getaran halus dalam hatiku, rasa kasihan yang mencoba masuk. Namun, luka masa lalu lebih kuat dari itu. Aku menegakkan tubuhku, menatapnya lurus tanpa ragu. Kau tahu, Bu, kataku perlahan,
Aku masih ingat jelas bagaimana kau menatapku dengan penuh hinaan saat aku berdiri di depan jenazah ibuku. Kau memilih liburan daripada menemaniku di hari paling berat dalam hidupku. Luka itu tidak akan pernah hilang. Mertuaku menangis semakin keras. Tangisannya pecah, penuh sesal. Aku salah, Nia. Aku buta oleh gengsi. Aku terlalu sombong. Terlalu bangga dengan apa yang sebenarnya bukan milikku. Semua itu hanya topeng. Dan sekarang topeng itu sudah hancur. Aku mohon, beri kami kesempatan. Aku menarik napas dalam. Kata-katanya menusuk, tapi bukan untuk membuatku luluh. Justru semakin jelas bagiku bahwa kesombongan mereka telah membawa mereka ke titik ini. Aku bukan Tuhan yang bisa mengampuni begitu saja. Apalagi setelah semua penghinaan dan luka yang mereka tabur di hidupku. Aku tidak kejam, Bu. Jawabku tenang. Tapi aku juga bukan perempuan yang mudah melupakan luka. Kau harus tahu, semua yang kau dan anakmu nikmati dulu berasal dariku. Dari jerih payah yang bahkan tidak pernah kalian hargai. Dan sekarang, sudah waktunya kalian merasakan dunia nyata tanpa semua itu. Mertuaku tersungkur di lantai teras rumah. Tangannya menutup wajahnya, tubuhnya bergetar hebat. Dari kejauhan, kulihat suamiku, mantan suamiku, berdiri dengan wajah pucat, hanya bisa menatap tanpa berani mendekat. Mungkin ia malu, atau mungkin ia tahu bahwa bagiku, wajahnya kini hanya simbol dari pengkhianatan dan kepalsuan. Aku menutup pintu perlahan, meninggalkan mereka dalam derasnya hujan. Di balik pintu, aku bersandar, memejamkan mata. Bukan karena aku goyah, tetapi karena aku menyadari bahwa balas dendam yang kujalankan benar-benar telah membuatku berada di posisi ini. Kuat, tak tergoyahkan, dan mereka hancur berantakan. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa tenang. Jeritan mertua bukan lagi beban, melainkan pengingat bahwa roda kehidupan benar-benar berputar. Kabar itu menyebar cepat. Semua orang di kantornya tahu bahwa suamiku bukanlah sosok pekerja keras yang selama ini dibanggakan, melainkan seorang pria yang hidup sepenuhnya dari harta istrinya. Aku yang dulu diam, kini dengan tenang membongkar satu persatu kebohongan yang ia bangun. Hari itu, ia dipanggil ke ruang rapat direksi. Kursi yang dulu ia duduki dengan penuh percaya diri, kini seakan menjadi kursi penghakiman. Bagaimana mungkin Anda menyembunyikan fakta bahwa hampir semua proyek besar perusahaan ini dibiayai dari dana pribadi istri Anda? Suara tegas seorang pimpinan menggema, menusuk ke seluruh ruangan. Suamiku terdiam. Wajahnya pucat pasi. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya gemetar. Bibirnya bergetar namun tak ada kata yang keluar. Aku yang duduk di ruangan itu, hanya memandangnya dengan tatapan datar. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi simpati. Yang ada hanyalah rasa lega melihat topengnya akhirnya terlepas. Selama ini, Anda menjual nama perusahaan, mengklaim prestasi yang bukan milik Anda. Bahkan fasilitas yang Anda gunakan, rumah, mobil, gaya hidup glamor, semuanya bukan berasal dari keringat Anda. Kami tidak bisa mempertahankan karyawan dengan integritas seperti itu, kata sang direktur dengan nada tajam. Dan di saat itulah, keputusan dijatuhkan. Suamiku resmi diberhentikan. Ia keluar dari ruangan dengan langkah gontai. Dunia yang dulu ia kira ada di genggamannya, kini runtuh di depan matanya. Di luar, beberapa rekan kerjanya berbisik-bisik. Pantas saja sombong, ternyata cuma nebeng sama istri. Gila ya, tega banget ninggalin istrinya pas ibunya meninggal, sekarang kena batunya. Bisikan itu menusuk lebih dalam dari pisau. Wajahnya memerah menahan malu. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi tidak ada yang peduli lagi padanya. Sesampainya di rumah yang masih atas namaku, ia tersungkur di lantai ruang tamu. Tangisnya pecah. Suamiku yang dulu begitu angkuh, kini menangis seperti anak kecil yang kehilangan arah. Aku
Aku hancur. Aku nggak punya apa-apa lagi. Suaranya lirih, nyaris tidak terdengar. Aku berdiri di hadapannya. Untuk sesaat, aku melihat sosok yang dulu pernah kucintai, pria yang pernah kupercaya akan melindungiku. Tapi bayangan itu segera sirna, berganti dengan kenyataan pahit. Dialah orang yang pertama kali menusukku di saat aku paling rapuh. Sekarang kamu merasakan, kan? Ucapku dingin. Rasakan bagaimana rasanya ditinggalkan ketika dunia runtuh. Rasakan bagaimana pedihnya kehilangan orang yang harusnya ada di sisimu. Itulah yang kurasakan waktu ibuku meninggal, saat kamu justru sibuk bersenang-senang dengan keluargamu. Ia menunduk, bahunya terguncang hebat. Tangannya meraih ujung kain rokku, seakan mencari pegangan. Aku salah, aku menyesal. Tolong, jangan tinggalkan aku, ucapnya diselaisakan. Namun hatiku membatu. Luka itu terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan kata maaf. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi suaraku tegas. Penyesalanmu sudah terlambat. Kamu bukan lagi suami yang kucintai. Kamu hanya pria yang menghancurkan hatiku, mengkhianati kesetiaanku, dan menertawakan dukaku. Aku tidak akan jatuh dua kali di lubang yang sama. Ia tersungkur lebih dalam, wajahnya menempel di lantai. Jerit tangisnya menggema di ruangan yang dulu penuh dengan tawa palsu. Dan aku berdiri, tegak, dengan hati yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Hari itu, aku benar-benar melihat suamiku tersungkur, bukan hanya di hadapanku, tapi juga di hadapan hidupnya sendiri. Suara ketukan di pintu rumahku malam itu terdengar begitu keras, berulang-ulang, seolah orang di luar sana tak peduli apakah aku sedang istirahat atau tidak. Aku sempat ragu untuk membukanya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Begitu pintu terbuka, mataku terbelalak. Di depan sana berdiri orang-orang yang dulu begitu angkuh, kini dalam keadaan yang menyedihkan. Suamiku, lelaki yang pernah kupercaya sepenuh jiwa, berlutut di teras rumahku. Bajunya lusuh, wajahnya penuh kelelahan, matanya sembab karena terlalu sering menangis. Di sampingnya, mertuaku yang dulu selalu menatapku dengan pandangan merendahkan, kini juga menunduk. Air matanya jatuh bercucuran, tubuhnya gemetar seperti kehilangan semua kebanggaan yang dulu selalu ia junjung tinggi. Maafkan kami, tolong maafkan kami. Suara suamiku parau, bergetar, hampir tidak keluar dari tenggorokannya. Ia menundukkan kepala sampai menyentuh lantai teras, tak peduli debu dan dinginnya malam. Aku berdiri tegak di depan mereka, menatap dengan tatapan yang tak lagi menyimpan cinta, hanya dingin dan luka. Ingatan itu kembali menamparku, hari ketika ibuku meninggal dunia. Saat aku menangis sendirian, berharap ada suami yang mendampingi, ada mertua yang menenangkan, mereka justru pergi berlibur dengan penuh tawa. Aku ditinggalkan sendirian dalam kesedihan yang tak tergambarkan. Luka itu membusuk, membakar, dan kini menjadi parit dalam hatiku yang tak bisa mereka isi dengan permintaan maaf semata. Kalian datang sekarang, suaraku bergetar tapi tegas. Setelah kalian hancur? Setelah semua kemewahan kalian hilang? Setelah kartu kredit kalian diblokir? Setelah mobil kalian ditarik? Setelah rumah yang kalian anggap milik kalian ternyata masih atas namaku? Kalian baru ingat aku? Di mana kalian saat aku terpuruk? Saat aku butuh bahu untuk bersandar? Mertua perempuanku terisak keras. Suaranya pecah. Nak, kami hilaf. Kami buta dengan kesombongan. Kami salah. Sangat salah. Tolong beri kami kesempatan. Ia mencoba menyentuh tanganku, tapi aku menarik diri. Aku masih bisa merasakan bagaimana dinginnya sikap mereka dulu. Kata-kata tajam yang menusukku di saat aku rapuh. Suamiku menangis lebih keras. Wajahnya memerah, tubuhnya gemetar. Aku tahu aku tidak pantas disebut suami. Aku tahu aku mengkhianati kesetiaanmu. Aku meninggalkanmu ketika kau paling membutuhkan aku. Aku menyesal. Aku hancur. Tapi kumohon,
Aku tidak punya siapa-siapa lagi selain dirimu. Aku mohon, jangan tinggalkan aku seperti ini. Hatiku bergetar sejenak, tapi aku cepat-cepat menegaskan diri. Air mataku hampir jatuh, namun aku mengeraskan hati. Aku ingat setiap kata yang pernah keluar dari mulut mereka. Kamu itu hanya beban. Kami tidak butuh orang seperti kamu di keluarga ini. Hidupmu menyusahkan kami. Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pisau. Aku menatap mereka. Air mataku kini jatuh tanpa bisa kutahan. Kalian minta maaf. Tapi apakah maaf bisa menghidupkan kembali ibuku? Apakah maaf bisa menghapus kesepian malam-malamku ketika aku berduka sendiri? Apakah maaf bisa menghilangkan rasa hina yang kalian tanamkan padaku? Tidak. Luka ini terlalu dalam, terlalu perih untuk sekadar ditutup dengan kata, maaf. Suasana malam semakin mencekam. Hanya ada suara tangisan mereka yang pecah, diselingi suara serangga malam. Para tetangga mulai mengintip dari jendela dan pagar, menyaksikan bagaimana orang-orang yang dulu dielu-elukan karena kekayaannya kini merendahkan diri di hadapan perempuan yang dulu mereka rendahkan. Aku menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan berat. Aku bukan Tuhan yang bisa mengampuni dosa begitu saja. Aku hanya manusia yang pernah kalian sakiti. Dan sayangnya, hatiku sudah mati untuk kalian. Suamiku tersungkur penuh putus asa, mencium lantai teras rumahku sambil menangis keras. Mertuaku menjerit lirih, suaranya pecah-pecah penuh penyesalan. Tapi aku berbalik, meninggalkan mereka yang terus berlutut di bawah, menutup pintu dengan tangan gemetar, lalu bersandar sambil menangis terisak. Malam itu menjadi saksi bahwa penyesalan memang selalu datang terlambat, dan tidak semua luka bisa sembuh hanya dengan permohonan maaf. Aku melangkah pergi meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak. Suara tangisan suamiku, teriakan mertua yang memanggil namaku, semuanya tertinggal di belakang punggungku. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa ringan, meski hatiku penuh luka. Di luar rumah, angin sore menyapu wajahku. Langkahku mantap, seakan bumi memberi restu pada setiap keputusan yang kuambil. Aku pernah berada di titik terendah, saat ibuku meninggal dan aku ditinggalkan sendirian. Saat itu, mereka memilih bersenang-senang, berlibur, mengisi perut mereka dengan tawa, sementara aku berlutut di tanah, menangis di samping jenazah ibu yang kaku dan dingin. Luka itu terlalu dalam. Aku berhenti sejenak, menatap ke langit. Ibu, bisikku lirih, aku sudah bertahan. Aku tidak membiarkan mereka lagi menginjak harga diriku. Aku berjuang untuk membuktikan bahwa aku bisa berdiri sendiri. Air mata mengalir, tapi kali ini bukan tangis karena dikhianati, melainkan tangis kelegaan. Sementara itu, di dalam rumah, suamiku tersungkur di lantai. Semua yang ia banggakan, jabatan, harta, kehormatan, sudah runtuh. Orang-orang di kantor tahu bahwa keberhasilannya hanyalah bayangan semu. Tanpa aku, ia bukan siapa-siapa. Mertuaku, yang dulu membusungkan dada, kini hanya bisa menjerit, memohon-mohon belas kasihanku. Tetapi aku sudah menutup hati. Aku tidak lagi melihat mereka sebagai keluarga. Mereka adalah orang asing yang pernah menusukku paling dalam, ketika aku rapuh dan tak berdaya. Mereka bukan hanya melukaiku, tapi juga menghina ibuku, darah dagingku sendiri. Itu dosa yang tak bisa kuhapus dari ingatan. Hari-hari setelah aku meninggalkan mereka, hidupku terasa lebih tenang. Aku kembali membangun langkah, menata hidup dengan kerja keras dan keyakinan. Setiap tetes keringatku adalah doa untuk ibuku. Setiap keberhasilan adalah hadiah untuk jiwanya yang tenang di alam sana. Sedangkan mereka, kabar yang kudengar dari jauh membuatku semakin yakin bahwa keputusan ini adalah yang terbaik. Rumah besar mereka dijual murah untuk menutup hutang. Suamiku bekerja serabutan, kehilangan harga diri yang dulu ia junjung tinggi.
Mertuaku hidup berpindah-pindah, menumpang belas kasihan saudara jauh. Semua kesombongan mereka lenyap ditelan kenyataan. Ada malam-malam di mana aku termenung, bertanya pada diriku sendiri, apakah aku terlalu kejam karena menutup pintu maaf? Tapi setiap kali bayangan wajah ibuku hadir, dengan tatapan sendu di hari terakhirnya, aku kembali sadar. Tidak, ini bukan soal balas dendam semata. Ini soal harga diri yang pernah diinjak, luka yang dibiarkan menganga, dan kehormatan seorang anak yang diludahi hanya karena mereka merasa berkuasa. Aku memilih untuk tidak menoleh lagi. Luka ini memang tak akan pernah termaafkan, tapi dari luka inilah aku belajar untuk kuat. Aku belajar bahwa mencintai diri sendiri lebih penting daripada memaksakan diri bersama orang-orang yang hanya tahu menindas. Kini aku hidup dalam ketenangan. Tidak lagi ada tangisan yang dipandang sebelah mata. Tidak lagi ada air mata yang dijadikan bahan ejekan. Hidupku bukan lagi tentang mereka. Hidupku adalah tentangku, dan tentang janji pada ibu bahwa aku akan bahagia. Dan mereka, biarlah mereka terjebak dalam jurang kemiskinan yang dulu pernah mereka tertawakan. Bukan karena aku kejam, tetapi karena itulah konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Aku menutup buku ini dengan satu keyakinan. Harga diri seorang wanita tidak boleh diinjak seenaknya. Luka bisa mengering, tapi bekasnya akan selalu menjadi pengingat. Dan bagiku, tidak ada kata maaf untuk mereka yang tega menertawakan tangisku.